Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakok lambe ya sarok sarki Bu. Kekanyangan tadi Bu. Woi. Kita ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Babuku ko ndak baawak bersemangat daripada ibu ya. Sebab kalau bersemangat babuku berarti awak tandanya mendapatkan kegembiraan, salah satunya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, katakanlah kepada para istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kesempatan yang pertama adalah kesempatan untuk menunaikan kewajiban, yaitu ibadah puasa di siang harinya. Kemudian kesempatan kedua malam hari ini Allah berikan kepada kita menunaikan kewajiban kita salat fardu berjamaah dan melaksanakan juga insyaallah qiyam Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan serta mengharapkan pahala dari Allah, maka yakinlah Bapak dan Ibu, di akhir hadis itu Rasul katakan, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Maka ini pantas kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita wajib untuk mensyukurinya. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan bapak jemaah Isya dan tarawih rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini kita akan sampaikan sebuah judul dari kajian Ramadan kita, yaitu berdasarkan ayat Al-Quran yang kita bacakan surah Al-Ahzab ayat 59 tadi. Maka judulnya adalah etika berbusana dalam Islam. Ibu-ibu jemaah
dan bapak-bapak rahimakumullah, ketika kita berbicara masalahnya adalah berbusana dalam Islam, maka otomatis yang paling gadang perasaan ataupun yang akan merasa paling capek adalah kaum ibu-ibu. Kenapa? Karena memang aturan untuk kaum perempuan di dalam Islam dalam hal menutup aurat itu jauh lebih besar daripada laki-laki. Tapi bapak-bapak jangan bersenang hati, ikut kajian hanya untuk ibu-ibu dan kita apa-apa pura-pura takkan tua. Jangan. Sebab apa bapak-bapak? Karena walaupun kajian ini dasarnya adalah untuk ibu-ibu yang berkewajiban menutup aurat, tapi ketahuilah kewajiban mengingatkan itu ada pada pundaknya setiap laki-laki. Maka bapak dan ibu, meskipun yang dibahas pada malam hari inilah tentang berbusana, berpakaian secara islami, sesungguhnya pakaian itu mencakup baik itu laki-laki maupun perempuan. Islam mengatur tata cara kita berpakaian. Nah, bagaimana aturan yang diberikan oleh Islam? Allah Subhanahu wa taala katakan kalau khususnya untuk yang perempuan, maka kata Allah agar mereka menjulurkan jilbabnya, memanjangkan jilbab bagi perempuan, memakai pakaian itu yang longgar. Kalau malam hari ini bapak dan ibu, ambo yakin, hakul yakin, seluruh yang hadir di masjid kita menutup aurat secara sempurna. Alhamdulillah. Tapi yang bermasalah nanti bapak dan ibu bukan ketika berada di masjid. Di saat kita telah mengelangkahkan kaki keluar dari masjid, maka di sini baru permasalahan akan dimulai. Banyak di antara kaum muslim, muslimah kita, mereka berpakaian, tapi kata Nabi seperti bertelanjang. Dan ingat bapak dan ibu, ketika ada di antara wanita-wanita yang berpakaian, tetapi dia ibaratkan bertelanjang, maka wanita yang seperti ini kata Nabi, dia tidak akan bisa mencium bau surga. Jangankan masuk sarugo bapak dan ibu, mencium bau sarugo saja tidak bisa. Maka ini perlu kita kaji dan kita ingatkan kembali, baik itu untuk kita para lelaki, karena kewajiban mengingatkan perempuan itu ada di pundaknya setiap laki-laki. Karena Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Ayat lain Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu, pelihara keluargamu dari siksa api neraka. Maka kewajiban ini sebenarnya yang utama diberikan Allah adalah kepada kita para laki-laki. Sesuai dengan ayat yang diperingatkan oleh Allah di sini adalah Nabi. Bukan langsung kepada umat, tapi Nabi. Padahal seluruh istri-istri Nabi itu mereka telah menutup aurat secara sempurna. Tapi kenapa Allah tetap ingatkan? Ini adalah sebagai pembelajaran bagi umat beliau kemudian hari. Lah diagih peringatan serupa itu bapak dan ibu, masih ada juga di antara kita baru yang pura-pura indak tahu dengan aturan, pura-pura indak tahu dengan kewajiban. Dan bagi kita bapak-bapak, kalau kita memiliki di dalam rumah kita para perempuan-perempuan, apakah itu istri, apakah itu anak-anak perempuan kita, kemudian mereka ketika berpakaian kita biarkan saja seenak mereka, sesuka hati mereka, bahkan mereka keluar dari pintu rumah tanpa menutup aurat, maka yang pertama kali bertanggung jawab nanti adalah kita. Suami bertanggung jawab kepada istrinya yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Ayah bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang tidak menutup aurat secara sempurna. Maka dari itu bapak dan ibu, mari kita kembalikan, anjurkan setiap keluarga kita
untuk menutup aurat secara sempurna. Bapak, andaikan anak dan istri kita mereka enggan untuk berpakaian secara islami, maka tanya mereka dari hati kecilnya, wahai istriku tercinta, apakah engkau masih sayang kepada suamimu atau tidak? Wahai anak-anakku tersayang, apakah kalian betul-betul cinta kepada ayah atau tidak? Ambo yakin bapak dan ibu kalau seperti itu pertanyaan bapak-bapak ke ibu-ibu lintuh hatinya. Atantu yoda sayang kami kau. Kalau sayang tolong ya, jago martabat kita dalam kehidupan. Jago martabat udah selaku suami. Di mana martabat kita bapak-bapak? Di saat istri kita keluar rumah, membuka pintu rumah, dia melangkahkan kaki keluar, ditutupnya aurat secara sempurna. Tapi dikala mereka keluar rumah tidak menutup aurat, maka di sini fitnah pertama sudah kita dapatkan. Orang pasti akan melihat, orang memandang, tuh bini sianu. Dengan bahasa yang seperti itu, gara-gara pakaian penampilan istri kita, orang lain berdosa. Maka Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita aturan dalam berbusana, terkhusus bagi kaum hawa ataupun kaum perempuan. Oh Ustaz, cobalah Ustaz calik-calik bana ko ha. Ibu-ibu yang ada di siko umurnya lah lebih dari 60 tahun. Kok nan gadihnya nak bara like dalam musaji. Ko iyo bu banyak nan tua daripada nan muda. Kini tapi di rumah kita banyak bapak dan ibu nan muda-muda, nan ketek-ketek. Emangnya anak ketek itu perlu diajak, harus darinya masih ketek kita ajak untuk berpakaian yang menutup aurat. Kadang-kadang bapak dan ibu mohon maaf ya, kita selaku orang tua khilaf dalam memberikan pakaian kepada anak. Anak awak ketek barunya padusi babalian baju dan serba pendek. Beko batanya deba kok model ikut biasa. Nyokan ketek baru. Ingat bapak dan ibu, pituah orang awak bana yang mengicekkan di ketek taraja-raja lah gadang ya, di ketek tanjo-anjo lah gadang tabau-bau lah tuo tarubah tidur. Jadi dari keteknya lah tabiaso dengan pakaian-pakaian yang indah menutup aurat. Maka jangan pernah bapak dan ibu akan berharap nantinya pandai surang tu makai baju dan elok narancak. Tak akan bisa. Perlu kita menanamkan kepada mereka, nah ini pakaian yang terbaik secara Islam. Nah inilah tuntunan yang diberikan oleh Islam kepada kita. Maka jalani aturan ini nak kalau engkau ingin selamat hidup dunia dan akhirat. Maka apa tuntunan yang pertama bapak dan ibu dalam berpakaian? Syaratnya adalah pakaian yang dipakai harus longgar. Longgar Ustaz iyo. Kalau pakai orok longgar dan dipasang na lapang indah, maksudnya bukan pinggang oroknya yang harus lapang bapak dan ibu. Tapi longgar di sini adalah baju yang dipakai menutup tapi tidak memperlihatkan apa yang ditutup. Mohon maaf bapak dan ibu. Kini kok kalau awak lihat dalam berjalan awak kan daki tinggal dari pasar. Baik ke pasar Banto, baik ke pasar Teh. Kalau ibu dan bapak lihat, kini orang banyak membungkus badan atau menutup badan. Yang banyak pak? Membungkus. Artinya membungkus. Ibu baik ke pasar beli dagiang. Dibungkus. Lapik bapak dan ibu lapik. Sagadang bungkus tampak dari luar itulah gadang isinya. Kini kurang banyak pula nan suku meniru lapik. Batu indak namuh menutup aurat secara sempurna. Ndak amuh memakai pakaian yang longgar. Nyo pakai pakaian yang pas-pas. Nah, berarti ini bapak dan ibu, ini yang perlu kita ingatkan. Pakailah pakaian yang longgar. Kemudian
pakailah pakaian yang tidak transparan. Transparan kita tentu faham Bapak dan Ibu, adalah pakaian ketika pakai bisa tampak di orang nanti dalam yang ditutup. Ibarat kita mencalik Bapak dan Ibu, kalau ada kacau, ya, kacau rumah dari luar ke dalam tampak, dari dalam ke luar tampak, itu transparan namanya. Pakaian yang seperti itu jangan dipakai. Kenapa? Karena itu bukanlah pakaian untuk keluar rumah. Kalau bagi ibu-ibu silahkan pakai pakaian yang seperti itu, tapi khusus di dalam kamar. Jangan dibawa keluar rumah. Kadang kini Bapak dan Ibu mohon maaf, antara baju lalo je baju pai ke pasar itulah samo sebantuannya kini. Itu jangan dipakai jago lalo cako baju tu, baju piyama namanya, abeko lah tibo di luar. Pakai apa maraton apa pakai pula baju. Kadang-kadang yo lai panjang, kadangan segiko pula. Nauzubillah. Kalau ada di antara wanita-wanita yang di rumah kita seperti itu bapak-bapak, ketahuilah mereka tidak sayang kepada kita. Maka bagi bapak-bapak sekali lagi, coba kita cari nanti di rumah. Kok banyak baju dan serupa itu tergantung-gantung, abe kok kecian, bu. Baju kok khusus untuk di dalam rumah yo, jangan pakai juga keluar rumah. Kalau kan rumah bapak ndak boleh. Kenapa? Ternyata perempuan itu Bapak dan Ibu boleh dia membuka aurat yang biasa terbuka di mana tampaknya. Kalau rumahnya sagadang musaji kok, maka dalam rumah tu nya bolehnya kok biar so kepala ndak batutui itu di mana boleh di dalam rumah. Kok biasa pakai sarawat sehingga lutui bagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nan tua tak mungkin ya, tapi ibu-ibu nan masih muda. Itu di mana boleh? Di dalam rumah. Ketika kita akan melangkah membuka pintu rumah, melangkahkan kaki ke halaman walaupun setengah menit, kita wajib menutup aurat. Belakang rumah hamba tak ada orang dah Ustaz. Ibu, sebenarnya menutup auratku bukan karena orang. Ya, bukan karena orang. Tapi menutup aurat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ambo yakin ibu-ibu kini ko pakai mukena, pakai kamu saji ko dek karena orang atau dek perintah Allah. Perintah Allah. Dalam solat wajib hukumnya menutup aurat. Kalau tidak tertutup aurat maka solatnya tidak sah. Sebenarnya Bapak dan Ibu, bagi ibu-ibu, aplikasikan atau praktekkan apa yang kita bawakan ke masjid, itu yang kita pakai keseharian kita. Artinya, tutuplah aurat seperti kita datang ke masjid, menutupnya tidak memperlihatkan bentuk lika-liku tubuh kita. Tutup dia dengan serapat-rapatnya. Jangan ada celah untuk syaitan bisa menggoda. Ingat Bapak dan Ibu, ketika kita berjalan dengan pakaian yang tidak menutup aurat secara sempurna, maka ketahuilah disitulah syaitan itu bergelantungan dengan kita. Maka setiap mata yang memandang Bapak dan Ibu, apalagi matanya para laki-laki yang menceliak pakaian ibu-ibu, setiap mata yang melihat maka kita akan memikul dosa. Kecil apa-apa kok, udah Ustaz indah diceliak sayang. Kan di kecian juga pandangan pertama tu nikmat Ustaz. Jadi cari lamu-lamu senang. Nakmu. Kalau yang dikecian nikmat tu ketika terlihat bukan dilihat. Ini akan ganjil loh kalau cari alasan. Hanya kan yang pertama ku Ustaz nikmat, cari lamu-lamu. Itu bukan lagi mendatangkan nikmat tapi mendatangkan azab. Maka dari itu Bapak dan Ibu kita harus menyadari kembali. Kalau masih kita memperhatikan banyak di luar sana, kita perbanyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk mengingatkan keluarga kita supaya mereka menutup aurat dengan sempurna. Kalau tidak, maka ketahuilah setiap kali para wanita-wanita yang ada di rumah kita keluar rumah tanpa menutup aurat, sekali lagi bapak-bapak, kita yang bertanggung jawab atas diri mereka. Kita yang bertanggung jawab atas mereka. Kenapa?
Karena ayat yang Allah turunkan yang kita bacakan tadi, yang wajib memberikan peringatan itu yang pertama adalah Rasul. Setelah Rasul siapa? Tentunya para suami. Maka yang berlaku sebagai para suami di rumah ataupun mama, maka mari kita ingatkan kembali setiap wanita yang ada di rumah kita agar mereka menutup aurat secara sempurna. Inilah barangkali kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian yang pendek ini ada manfaatnya, terutama bagi yang pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengamalkan Bapak dan Ibu, karena setiap apa yang sudah kita dapatkan itu ilmu, wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Tapi ketika kita sudah mendengarkan ilmu tentang berpakaian itu wajib menutup aurat, tapi tidak kita laksanakan, maka ketahuilah kita akan ditimpa dengan dosa dan azab nantinya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Demikian saja Bapak dan Ibu, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.